Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita membawa hak jawab kita untuk hak respon kita juga terhadap kontennya Pak Muhammad Ali yang dia bukan profesor tapi dia adalah seorang magister ya. Dia membahas mengenai surat Al-Fatihah dan doa Bapak kami. Jadi kami merasa ini harus direspon dan ini memang kewajiban kami dan hak kami untuk merespon. Gitu, teman-teman. Dengan narasumbernya yaitu adalah Pak Duran sendiri, Pak Duran dan saya sebagai moderator. Dan akan ada asistennya untuk membaca data yang kami bawa, yakni Pak Pandu. Jadi teman-teman silahkan menonton tayangan malam hari ini dan kalian uji sendiri data yang kita bawa ya teman-teman. Ini adalah merupakan hak kami untuk menjawab konten dari Pak Magister Muhammad Ali yang bukan profesor. Silahkan Kak Duran. Ya, ditayangin aja dulu deh YouTube-nya M. Ali Ya, siap. sama Donitan. Tolong multimedia ditayangin. Iya. Di sini videonya mengenai doa Bapak kami. Ini Pak. Itu pada ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13. Ada informasi. Coba ditayangkan lebih ulang, Pak. Nah, di situ ada tanda kurung, Pak ya. Iya, betul. Ayat yang ke-13 kalau versi bahasa Indonesia, ini versi Katolik ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemudian di situ ada kalimat yang dimasukkan dalam tanda kurung. Kalimat yang ada dalam tanda kurung itu berbunyi, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini dalam kurung, maksudnya ini ada perdebatan di antara para ahli kitab suci. Maksudnya para ahli kitab suci Kristiani. Apakah yang dalam kurung tadi, ayat yang termaktub dalam tanda kurung itu bagian dari teks asli ataukah tambahan? Itu tentu saja cukup menjadi perbincangan yang sampai kini belum selesai. Apakah itu ayat yang asli ataukah tambahan? Itu bukan wewenang saya untuk memperdebatkan. Tapi paling tidak ada dua kubu yang berseberangan, bahwa yang pertama menyatakan itu bukan bagian dari teks asli kitab suci, yang sebaliknya menyatakan itu merupakan bagian dari teks asli kitab suci. Itulah sebabnya nanti dimasukkan ke dalam tanda kurung tadi. Karena udah ya? Halo? Masih mau lanjut? Ya udah cukup ya segitu. Tadi M. Ali kan bilang kan mengenai tanda kurung di dalam Alkitabnya. Nah, mungkin perlu di garis bawahi dulu nih. Kata-kata dalam kurung di Alkitab, kan Alkitab kita punya banyak nih manuskrip-manuskrip. Kalau ada kata dalam kurung, itu memang kebanyakan ditemukan pada manuskrip yang usianya lebih muda. Manuskrip yang lebih tua tidak ada, lalu manuskrip yang lebih muda usianya ditemukan. Maka itu kadang-kadang suka ada tanda kurung. Itu emang benar, gitu. Nah, terus mereka mau mengkaji Alkitab. Tetapi mereka lupa bahwa mereka sendiri seharusnya perlu mengkaji kitab mereka sendiri. Yang perlu dikaji apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud itu dia tidak mencampurkan Al-Fatihah. Sebenarnya ada 3. Al-Fatihah, Al-Falaq, dan Anas. Itu tidak dicantumkan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, menariknya nih, saya menemukan salah satu artikel daripada Syiah. Sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya udah lama. Argumen ini udah lama dilemparkan oleh Syiah kepada Sunni. Tetapi Sunni merasa bahwa
ada misionaris juga nih yang ikut campur di dalamnya. Maka itu kita lihat dulu nih, argumen apa yang dilemparkan oleh Syiah kepada Sunni. Bisa tolong dibuka gak yang tadi saya kirim? Ya, Hmm. tolong Kak di share screen yang dikirim di chat. Jadi berarti ada ya mengenai Al-Fatihah itu pada Syiah ya ternyata ya Pak ya. Enggak. Jadi gini, Ya gimana Pak? Syiah tidak tidak mengakui tafsir daripada Sunni, hadis-hadis daripada Sunni. Hmm. Nah, Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Islam yang boleh dibilang mempunyai kemampuan yang mumpuni, itu dia tidak memasukkan Al-Fatihah ke dalam mushafnya. Ada apa nih? Itu yang seharusnya Kenapa mereka ya? kaji. Itu yang seharusnya Iya mereka betul. kaji. Nah, di dalam artikel Syiah ini itu ditampilkan referensi tafsir siapa. Ya, coba tolong ada yang bisa baca nggak? Nomor 5 ya. Ya di nomor 5 ya Kak. Ada tulisannya 5 di situ. Oke. 5 ini saya baca bahasa Inggrisnya ya. 5 according to the Sahabi Abdullah Ibnu Mas'ud, surah Fatihah is not a part of Quran. Ini saya langsung ke poin 1 sampai 5-nya atau bagaimana? Saya baca semuanya ya. Mungkin bisa langsung Terjemahkan ya. dibacakan itu referensinya di mana. Misalkan Tafsir Qurtubi volume 1 page 15 dan volume 19 page 115. Dibacain aja yang itu-itunya. Ya, baik. Number 1, Tafsir Al-Qurtubi, volume 1, page 15, and volume 19, page 151. Tafsir Dul Al-Mantur, volume 1, baik halaman 2. Tafsir Kabir, halaman 176. Al-Itam, volume 1, halaman 80. Tafsir Fatah, Al-Qadar, volume 1, halaman 15. Di sini dikatakan dari Kadir ya. Ini dari Kadir. Katanya seperti ini, Abdullah bin Mas'ud tidak akan menulis Fatihah sebagai bagian dari Quran. Dia berkata seperti apa? Jika saya menulisnya, maka saya harus menulisnya di awal setiap hal. Itu menurut tafsir Al-Fatah Al-Qadir ya. Kemudian dari Imam Ibnu Hajar Asqalani menulis dalam Fatah Al-Bari volume 8 halaman 571 tadi. Dikatakan seperti ini, ada ijma di antara umat Islam atas Fatihah dan Mauzatain. Ya, sebentar sebentar. Mauzatain ini atau Muawid itu adalah surat Al-Falaq dan juga Anas. Waduh. Ya, surat yang 113 dan surat yang 114. 2 surat terakhir. Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama. Lanjutin deh. Baik. Katanya Mauzatain sebagai bagian dari Quran dan siapapun yang menolak mereka adalah kafir. Gitu. Terus ini saya baca nggak bukti lanjutan? Nggak usah. Saya baca Kita nggak usah terlalu detail ya. Oke, siap Pak. Mungkin bisa linknya bisa di-share di live chat deh. Jadi orang-orang juga bisa langsung tahu ya kan bahwa kita ini nanti bisa kita taruh bukan bikin kita ya. Ya, siap. Itu nanti bisa kita taruh di description box, Pak. Nah, ada yang menarik nih. Yang menariknya adalah orang Sunni pun dari Islam Sunni pun merespon gitu loh. Mereka merespon dan membuat argumen-argumen. Bisa tolong dibukain? Wah, ada responan ternyata ya Pak ya. Terhadap yang dibuat oleh Syiah ya Pak mengenai surat Al-Fatihah ya. Ya, yang paling bagus kan begitu. Mereka argumen dibalas dengan argumen, bukan argumen dibalas dengan laporan ke kepolisian. Benar gak? Betul sekali itu Pak. Betul. Argumen balas dengan argumen. Iya. Data dibalas dengan data, bukan data dibalas dengan laporan. Iya, betul. Harusnya mereka menampilkan data yang valid ya kan Pak ya. Bukan hanya argumentasi. Contoh. Ya, ketika Don Brown itu menerbitkan Da Vinci Code, ya. Langsung dari pihak kita sendiri itu mengcounter mereka dengan dalil gitu.
Betul sekali, Pak. Bukan dengan hujat atau laporan, enggak. Nah, coba yang Ikra ini dibukain. Ikra ini Ya. adalah Islamic Center for Research and Academic. Ya. Jadi kredibilitasnya bisa diakui. Coba Bisa diakui. lihat. Berarti ini saya baca yang surat-surat yang hilang dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Yang bukan, yang Al-Fatihah aja. Oh, Al-Fatihah, Pak ya. Hmm. Yang 2.1 ya, Pak ya. 2.11 ya. Iya. Saya baca dari 2.1 Al-Fatihah. Di sini dikatakan statusnya begitu mapan dan misam sehingga tidak ada muslim yang bisa mengabaikannya, dibacakan Langsung di 212. Oke, 212, Pak. Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud tidak menuliskannya di mushafnya. Oh, jika Ibnu Mas'ud mengakui Al-Fatihah sebagai bagian dari Al-Quran, mengapa dia tidak menuliskannya di mushafnya? Dia sendiri Dalilnya sama kan? membacakan. Dalilnya Iya, coba dalilnya sama. diperhatiin. Dalilnya Iya. sama antara Syiah dan ini. Ya. Tapi ada beberapa di bawah itu kayak semacam counter argumen. Tapi garis besar atau garis bawah adalah tetap mereka mengakui bahwa Abdullah ibnu Mas'ud tidak menulis Al-Fatihah, Anas, dan juga Al-Falaq di dalam mushafnya. Ada yang tahu nggak Abdullah ibnu Mas'ud itu siapa? Ada yang tahu? Gimana tuh, Pak? Yuk, sekarang kita belajar ya. Kita mengkaji. Sekarang kita kaji balik nih. Oke, Ada yang bisa kita buka kaji nggak? balik ya, Pak ya. Iya. Ada yang bisa bukain nggak? Sahih Bukhari 3522. Sebentar Tolong, deh. Saya Pak, kasih linknya. linknya ya. Oke, baik. Ini kayaknya kita kalau mengkaji sesuatu itu kita bawa data ya, Pak ya, bukan hanya PowerPoint yang kita pun cari untuk datanya pun ini. Gak ada Ini nih, Pak. kita bicara tentang Ibnu Mas'ud dulu ya. Jadi orang-orang Ya, tahu siapa itu Ibnu Mas'ud. Atau Abdullah bin Mas'ud. Tolong bukain dong, bacain. ya. Tolong Pak Hin. Ini kita bawa data ya teman-teman. Jadi kita yang membahas di sini bukan hanya ini ya asumsi ya teman-teman ya. Iya, teman-teman bisa lihat sendiri dan teman-teman nanti akan kami sediakan lah linknya ya mengenai hal ini. Baik, hadis Sunan Abu Daud nomor 3522, kitab pakaian. Oh, kitab pakaian. Bab penjelasan tentang pakaian sutra. Ini ya Pak ya? Iya. Baik, Umar Ibnul Khattab melihat kain bersulam sutra dijual di depan pintu masjid. Umar lalu berkata, kok yang salah ini? ya Pak ya? Aduh. Itu mana, Abu Pak? Daud ya? Abu Daud. Kayaknya Bapak Bukhari. salah ini. Sorry. Salah. Aduh, si Bapak mah. Maaf. Kesalahan, namanya juga manusia. Iya. Mungkin salah ya Pak ya. Iya. Iya teman-teman, kesalahan teknis. Jadi Ada. teman-teman bisa nguji ya. Iya. Tolong ditampilin Kak. Oh ini baru benar. Iya. Oke. Ini nomornya sama tapi beda kitab ya. Ini Beda hadis perawi, Sahih iya. Bukhari. Tadi Abu Daud, sekarang Bukhari. Iya, ini Sahih Bukhari atau lupa saya ganti. Tadi saya lupa ganti kitabnya. Ya udah, bacain. Oke, siap. Hadis Sahih Bukhari nomor 3522, kitab perilaku budi pekerti yang terpuji, bab sifat terpuji Mu'adz bin Jabal. Dikatakan di sini, Abdullah bin Amr radhiyallahu, aku mendengar Nabi bersabda, ambillah bacaan Al-Quran dari 4 orang, yaitu dari Ibnu Mas'ud, Salim, Maula Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal. Oh, ada Ibnu Mas'ud, Pak. Sebenarnya banyak hadis-hadis sahih yang menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud itu adalah orang yang harus istilahnya
menjadi guru di dalam Quran. Nah, kita lihat lagi nih hadis sahih lainnya. Siapa Ibnu Mas'ud itu? Iya nih, Nah, kita ya, kayak menerka-nerka ya, siapa Ibnu Mas'ud itu? Kok bisa sampai sebegitu penting gitu ya? coba Tolong. kita belajar dulu tentang Ibnu Mas'ud. Jadi kita dapat konteksnya kenapa gitu loh. Siap. Saya bacakan ya, Pak. Hadis Sahih Bukhari nomor 4616, Kitab Keutamaan Al-Quran, bab ahli Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi. Dikatakan seperti ini, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan khutbah kepada kami, ia berkata, aku telah mendapatkan dari bibi Rasul sebanyak 70 lebih surat. 70 lebih ya, 70 lebih surat. Dan demi Allah, para sahabat Rasul pun telah mengakui bahwa aku adalah orang yang paham apa mengenai kitabullah. Namun aku bukanlah orang yang terbaik di antara mereka. Syakik berkata, suatu ketika aku duduk di suatu halakah, lalu aku pun mendengar apa yang mereka katakan, dan aku tidak mendapati seorang pun yang membantahnya. Abdullah bin Mas'ud ternyata sepenting ini ya, dia mendapatkan dari dua hadis yang tadi, kita udah dapat gambaran nih seberapa kuatnya memori yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang sekarang kita balik bertanya nih kepada M. Ali dan Donditan. M. Ali dan Donditan, kenapa Ibnu Mas'ud itu tidak menulis atau memasukkan Al-Fatihah, Anas, dan Al-Falaq ke dalam mushafnya? Nah, itu juga Pak. Pertanyaan itu besar yang gitu. Harus, ya. Iya, betul. Seperti yang tercatat di Al-Itqan fi Hukum Al-Quran Volume 1 page 99. Lalu ada lagi dari mana? Dari Suyuti, Asyuyuti. Kenapa bisa Ibnu Mas'ud yang direkomendasikan oleh sang Nabi untuk orang belajar Quran kepada dia tidak memasukkan Al-Fatihah, Anas, dan Al-Falaq ke dalam mushaf dia? Sedangkan dia oleh hadis diakui kemampuannya. Itu satu. Nah, sekarang kita lihat di dalam Quran sendiri. Itu tentang Ibnu Mas'ud. Ya. Kenapa dia tidak mencantumkan. Gitu. Sekarang kita lihat di dalam Quran. Sebentar ya. Ya. Ada yang bisa bukain nggak? Surah 15 ayat 87. Surah 15 ayat 87 ayat ya? 87. Ini suara saya tidak terpotong kan Pak? Ya. Enggak. Di landscape biar lebih kelihatan. Baca ini. Surah 15 ayat 87. Baik. Ayat 87 ya teman-teman. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 dalam kurung ayat yang dalam kurung dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Di situ dikatakan 7 yang diulang-ulang atau Al-Masani atau Al-Fatihah menurut tafsir. Tapi ada dua tafsir yang tafsir Ibnu Katsir menyatakan ada dua beda pendapat, dua beda pandangan. Satu, Al-Masani itu adalah surat-surat panjang seperti An-Nisa, Al-Baqarah dan lain sebagainya. Tapi satu lagi menyatakan itu adalah surat Al-Fatihah, Al-Masani. Mana yang benar nih tafsirnya nih? Menurut Ibnu Katsir ada dua pandangan. Al-Jalalin menyatakan Al-Masani itu 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah Al-Fatihah. Tapi saya nggak mau mempertanyakan tentang tafsirnya. Saya mempertanyakan tentang mengapa memakai kata dan. 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran. Berarti ada dua yang berbeda. Kalau ada dua yang berbeda,
Berarti kan seharusnya ada dua yang berbeda nih. Karena Iya. menggunakan kata dan. Mm. Benar nggak? Tapi kenapa Al-Fatihah dimasukkan ke dalam mushaf Quran? Ya kita nggak tahu. Kita nggak boleh menafsirkan. Biarkan mereka yang menjawab. Ada lagi. Mereka kan selalu bilang, Quran diperkuat oleh hadis. Kita buka hadisnya sekarang. Sebentar ya. Jadi kalau kita runut ya dari awal tadi, bahwa dari Ibnu Mas'ud pun yang paling diutamakan dengan diberikan 70 surah, dia tidak memasukkan Al-Fatihah ya Pak ya, dalam bagian mushafnya. Al-Fatihah, Al-Falaq, dan juga Anas. 3. Oke. Mm. 3. Iya. Nanti yang 2 itu akan kita kaji juga. Al-Falaq dan Anas. Ya. Coba sekarang dibuka hadisnya. Oke. Ini hadis sahih Pak ya. Hadis sahih Bukhari nomor 4334. Kitab Tafsir Al-Quran, bab surah Al-Hijr ayat 87 Al-Hijr. Ini dari Abu Said bin Al-Mu'allah. Yang paling terakhir aja. Yang dari Abu Said bin Al-Mu'allah yang terakhir. Yang terakhir, dia berkata, ketika saya sedang sholat, Rasul beliau memanggilku, namun tidak mendatanginya sehingga salat saya selesai. Kemudian aku menemuinya. Beliau bertanya, apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku? Abu Said menjawab, saya sedang sholat. Beliau bersabda, bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Al-Anfal 24. Lalu beliau bersabda, maukah saya ajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum saya keluar dari masjid ini? Abu Said berkata, ketika Rasul hendak pergi, saya mengingatkan beliau. Lalu beliau bersabda, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Al-Fatihah ayat 2. Itu adalah termasuk As-Sabu Al-Matsani, 7 ayat yang berulang-ulang. Dan Al-Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Lagi-lagi dikatakan apa? As-Sabu Al-Matsani dan. Seperti kenapa ada bisa, yang dua terpisah ya Pak ya. Kenapa bisa ada kata dannya itu loh? M. Ali. Mungkin bisa dibantu jawab kita nih M. Ali. Sama satu lagi nih M. Ali nih. Seperti terlihat dua yang terpisah Pak ya antara Al-Fatihah dan Al-Quran ini ya Pak ya. Ini bisa dijawab nih oleh Pak Magister Muhammad Ali. Mungkin ya. Semoga lah ya. Semoga ini dia lirik dan dia respon gitu. Teman-teman. Ya. Tolong ditampilkan. Kan kalau itu kan hadis yang tadi kan nggak bicara terlalu detail ya. Iya. Al-Matsani dan Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat di hadis yang lainnya. Baik. Hadis Sunan Tirmizi nomor 2800. Kitab Keutamaan Al-Quran, bab Keutamaan Al-Fatihah. Oke. Di sini dari Abu Hurairah bahwa Rasul pergi menemui Ubay bin Ka'ab, maka Rasul memanggil, hai Ubay, sementara dirinya tengah mengerjakan salat salatnya dipanggil. Ia menoleh namun tidak menjawab beliau, dan Ubay tetap melanjutkan salatnya. Ia lalu mempercepat salatnya dan langsung menghampiri Rasul. Ubay mengucapkan, Assalamualaikum wahai Rasul. Rasul menjawab, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa yang menghalangimu, wahai Ubay, untuk menjawabku saat aku memanggilmu? Ubay menjawab, wahai Rasul, aku tadi sedang mengerjakan salat. Beliau bertanya, apakah kau tidak menemukan di antara yang diwahyukan Allah kepadaku agar kalian memenuhi panggilan Allah? Dan Rasulnya bilang menyuruh kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Jadi salat ini diganggu karena Rasul punya wahyu. Ubay menjawab, benar, aku tidak mengulangi, insya Allah. Beliau bersabda,
Maukah Tar aku ajarkan dulu. kepadamu? Baca beliau bersabda dengan intonasi yang jelas dan keras. Karena di sini poinnya justru dapat. Baik, siap. Beliau bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu suatu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil, dan Zabur, dan di dalam Al-Quran juga tidak ada sepertinya. Dan apa? Saya ulangin. Nah, dan Maukah apa? aku ajarkan kepadamu satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil, dan Zabur, dan dalam Al-Quran juga tidak ada sepertinya. Dan apa? Dan dalam apa? Al-Quran, Pak. Dan dalam Quran tidak ada yang sepertinya. Gimana nih M. Ali nih? Hadis kok bisa menyatakan seperti itu tuh M. Ali? Dan dalam, ingat loh M. Ali, dan dalam. Lanjut baca ke bawah deh. Baik. Tapi saya disclaimer dulu. Kalau misalkan nanti dia jawab, kita itu menurut Al-Quran saja. Ya betul, kita menurut Al-Quran HUT ayat 1. Memang semuanya terperinci. Tetapi ketika kalian menjelaskan surah 15 ayat 87 tadi tidak ada di dalam Al-Quran, mau tidak mau, kalian harus pasrah dengan hadis ini. Jadi kami butuh jawaban dari Magister Muhammad Ali ya untuk menjawab ini. Baik, saya lanjut ya. Ubay menjawab, tentu wahai Rasul. Rasul bersabda, bagaimana kamu membaca saat sholat? Perawi berkata, maka Ubay membaca Al-Quran dalam kurung Al-Fatihah. Rasul bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, dan di dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya ia adalah 7 atau dalam kurung ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Abu Isa berkata hadis ini Hasan Sahih. Oke Pak, silahkan. Ya. Mau lihat gak tingkat daripada hadis tersebut? Wah, Di terjemahan Indonesia kan gak kelihatan. Ya. Kita lihat di terjemahan bahasa Inggris. Ingat ya, terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia itu nomor hadisnya memang berbeda. Ingat, nomor hadisnya memang berbeda. Jadi kalau Anda bisa bahasa Arab, silakan di cross check antara Tirmidzi yang versi Indonesia dan Tirmidzi yang versi Inggris. Apakah matanya sama, perawinya juga sama? Silakan dicek. Silakan lempar linknya ke link live chat biar orang-orang bisa ngeliat. Baik. Nomor hadis memang berbeda. Saya akui nomor hadis berbeda. Wah, sahih autentik, Pak. Itu nomornya berapa kalau di yang terjemahan bahasa Inggris? 2875. Nah, kalau yang di Indonesia? Kalau di Indonesia tadi itu Sahih Bukhari. 2800. Kenapa bisa berbeda begitu? Maka itu kalau nyari hadis itu jangan patokannya nomor hadis. Kalau cari nomor hadis itu pasti bermasalah. Patokannya di mana? Saya kasih. Patokan yang paling benar. Kita lihat di sunnah.com ya. Kan mereka kan kebanyakan bilang sunnah.com itu punyanya apa? Misionaris. Coba deh, tolong bukain deh sunnah.com. Sunnah.com. Udah saya kirim chatnya. Baik. Tolong ditampilkan. Lihat yang paling bawah. Itu di paling bawah ada referensi in book, referensi in Arab, dan referensi in English. Iya. Yang paling tepat adalah referensi in book. Ya, dalam buku. Kalau referensi in book, itu dia kasih tahu kitab nomor berapa, hadis nomor berapa. Itu yang benar. Itu yang paling tepat kalau untuk mencari hadis. Bukan nomor hadis.
Matannya sama kok. Rawinya juga sama. Oh ya, Ali, gimana nih? Hadis Anda yang sahih mengatakan, dan di dalam Quran tidak ada yang sepertinya, Ali. Tapi kenapa Al-Fatihah masuk ke dalam Quran nih, Ali? Ibnu Mas'ud tidak mencantumkan Al-Fatihah di dalam Qurannya, di dalam mushafnya. Sah. Iya, daripada Anda sibuk mengkaji Kristen, Anda debat saja sama Pak Deki. Kan Anda sudah ditantangin berkali-kali sama Pak Deki. Tapi Anda nggak berani merespon. Apa Anda 100% sudah yakin akan dipermalukan? Pede dong, Ali. Iya, padahal sama-sama saya lihat latar belakangnya mengerti mengenai sejarah ya kan Pak ya. Pokoknya gini deh, Ali. Anda sama Pak Deki, saya sama Donditan, Pak Ali. Gimana? Tantangan terbuka nih teman-teman. Iya dong. Mau nih. Saya juga menunggu. Jadi ibaratnya gini nih, Ali. Anda sajian utama, saya sama Donditan sajian pembuka. Atau kalau enggak, Donditan bisa milih. Si Ade mana Ade? Ade, lo mau Dek sama Donditan Dek? Debat. Ade mana Ade? Ada gak? Oh, dia lagi ada acara. Kau sama siapa deh, terserah. Nggak, bentar. Gue bikin dia jadi co-host, jadi bisa ngomong bentar. Terserah deh. Kita kan Kristen banyak nih. Ya. Kita Kristen kan banyak nih apologetnya yang suka debat juga. Ya, ada udah bisa buka mic. Iya, Donditan bebas milih. Mau pilih saya, mau pilih Ade, atau mau pilih siapapun, terserah. Kalau ibarat makan malam itu appetizer-nya, menu pembuka. Anda Ali sama Dokter Deki. Jangan sampai Anda tuh 100% yakin akan dipermalukan. Jangan seperti itu, Ali. Masa harga diri Anda runtuhkan seperti itu sebelum ketemu Pak Deki? Ayolah. Iya. Apalagi yang udah ngaku-ngaku profesor ya. Ya kan? Iya. Ali, bangkit Ali. Bangkit dari keterpurukan Anda. Bangkit Ali. Bangkit. Terima tantangan Pak Deki. Iya, silakan Buah Sulung, ada yang ingin disampaikan? Aduh, kok nama gue Buah Sulung ya? Tadi gue udah ganti John Mero Tabaret loh. Dek. Udah lanjut. Lo mau Dek? Sama Donditan. Lo mau sama Donditan? Debat? Iya. Mau? Oh, tuh Donditan. Saya sama Ade bersedia tuh. Mau. Anda tinggal pilih. Iya. Atau mau tag team? Hah? Mau tag team gak lu? Mau. Semua. Ya, Semua mau gue tag mau. team? Mau banget. Gue mau banget. Tolong dong, gue mau. Jangan monolog. Monolog mah Anda direspon, di counter. Jangan monolog, jangan. Saya juga gak suka monolog sebenarnya. Ini kan saya monolog karena merespon Anda, mengcounter Anda. Kalau Anda nggak mengkaji-kaji juga, saya nggak mungkin mengkaji. 1, 2, 3. Gue boleh respon nggak nih? Respon. Sama si, bisa ditampilin videonya nggak? Bisa. Yang mana? Di menit 5:09 sampai 5:30. Kirim linknya. 5:09. Kirim linknya. Loh, linknya belum ada? Yang tadi Pak. Yang tadi. Yang video tadi yang sama. Ya, gue baru lihat ini. Kalau ngeliat kalau kayak gini-gini, gue ngeliatnya sekilas aja. Mereka nggak ada ini kok. Nggak ada modal. 5:0. Ya, jadi kita tunggu ya. Mau banget. Iya, siap. Saya sampaikan lagi Pak. Jadi kita tunggu nih dari Pak Magister Muhammad Ali yang para pengikutnya mengatakan dia adalah profesor, ya kan? Profesor, doktor, padahal belum. Dia seorang magister, ya kan? Kita tunggu nih. Ini udah ada tantangan terbuka dari Pak Duran sama Pak Ade. Bahkan Pak Donditan, ya, yang Pak Donditan yang katanya ahli Bible, padahal di Al-Quran sendiri dia nggak ahli, ya kan? Hal gini dia belum bisa menjelaskan gitu. Jadi kita tunggu respon dari kalian mengenai konten kita yang kita merespon
dari video kalian. Ya, silahkan Pak. Sebentar, sebelum ditampilkan ini aku mau tampilin apa sih garis besar tentang ajaran kekristenan ya. Ajaran kekristenan Ya, itu dilandaskan berdasarkan Matius 28 ayat 18 dan 2 Tesalonika 2 ayat 15. Jadi gue sebelum ngomong pakai pakai data dulu. Pertama di Matius 28 ayat 18. Bapak mau share screen atau Aku yang share screen ya? dari pihak bisa Pak, karena Bapak udah co-host. Ya enggak, boleh dong di share screen kalau boleh. Tunggu bentar. Kalau Alkitab gua ada, kalau Al-Quran gua nggak ada. Berapa? Enggak. Lu mau Gua apa? nggak mau pakai Al-Quran. Gua mau menjawab. Kita harus menjawab. Ayatnya Iya, berapa? Iya, Matius 28 ayat 18. Matius Tadi 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. 12. Ayat 12 kan? 18. Oh ya, tinggal turun aja. Oke, lanjut bro. Boleh. Itu boleh dibacakan. Yesus mendekat mereka dan berkata kepadaku. Ayat 19. Karena itu pergilah. Ayat 20 exactly-nya ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke. Di sini maksudku gini loh, aku mau memberi pemahaman gitu kepada orang-orang Islam dan juga orang Kristen. Kita tuh jangan minder dengan kata doktrin. Doktrin itu artinya ajaran. Ya memang ajaran Yesus itu diperintahkan untuk diajarkan oleh para murid kepada segala bangsa. Yesus itu yang memerintahkan, ajarkanlah mereka dengan apa yang segala yang telah kuperintahkan kepada kamu. Memang itu ajaran, itu ya doktrin artinya. Jangan dipisahkan antara doktrin dengan kitab. Justru 2 Tesalonika 2 ayat 15, Pak. Ajaran itu ada 2. Yang kami pegang sebagai orang Kristen itu ada 2. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Nanti ini dikaitkan dengan doa Bapak kami ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Jadi gue harus bangun dulu, build up dulu pola berpikir mereka. Kalau kekristenan itu bukan agama kitab. Aduh, kecil banget. Belum bisa bacain nggak, Pak? Siapa sih? Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang kamu terima. Sebenarnya di sini, ini dalam bahasa aslinya di sini dia memakai kata paradosis. Paradosis. Bukan hanya didaskalia. Didaskalia itu ajaran. Tapi sebenarnya terjemahan yang tepat itu sebenarnya ya tradisi. Kalau bahasa aslinya ajaran itu kan bahasa Yunani kan didaskalia. Tapi di sini dia menggunakan kata paradosis, tradisi. Ajaran yang bukan hanya tertulis, tetapi memang turun-temurun. Baik yang diterima baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kaitannya dengan statementnya si Muhammad Ali yang dia berubah nama Judin Menahem karena dia nggak pede dengan nama Muhammad, itu di detik 509. Boleh nggak ditampilin videonya, Pak? Oh ya, ini Bapak mau nampilin ini ya, Pak ya? Bahasa aslinya ya. Ini di 2 Tesalonika 2 ayat 15 ini disebutnya itu bukan didaskalia. Tapi disebutnya paradosis. Paradosis itu tradisi. Tradisi. Jadi ajaran kekristenan itu bukan tradisi tulisan. Memang tradisi lisan. Makanya disebut di 2 Tesalonika 2 ayat 15 tuh paling pertama lisan dulu. Perlu untuk diketahui oleh Bapak Menahem Ali, Tesalonika ini adalah surat paling tertua sebelum Injil ada, sebelum kitab Injil ada. Inilah surat yang paling tertua. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bayangkan ini kitab Injil belum ada, Pak. Tapi ini yang paling tua. Apa yang diomongin sama sama Rasul terhormat kami Paulus? Berpegang teguhlah kepada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun kami itu situ merujuk pada para rasul. Para rasul itu sudah mengajar secara lisan. Nah, kaitannya, oke Pak, boleh Pak ditampilin videonya Pak?
Itu sudah ada di screen, udah jelas belum? Gambarnya sudah jelas, cuma suaranya belum kelar. Ya belum, keluar. memang belum saya play. Udah siap ya? Oke. Mendengar beberapa istilah yang tadi saya sebut. Nah, tentu saja ini cukup menarik karena ini bukan hanya bicara soal doktrin gerejawi, tapi juga bicara mengenai teks kitab suci yang ada atau termaktub dalam berbagai dokumen gereja ortodok maupun gereja katolik, atau mungkin kita juga akan membahas dari versi gereja protestan. Silakan Pak Dondi, supaya kita tradisi teks dengan ajaran lisan. Doktrin gereja, doktrin itu ajaran kan. Ajaran itu kan dulu itu belum ada teks. Kekristenan itu bukan tradisi teks, Pak. Teks itu baru ada kanon itu baru ada di abad keempat, 4 akhir. Tahun 397 di Afrika, namanya di Kartago. Jadi kekristenan itu bukan hidup dari teks. Nah, kenapa ada di doa Bapa Kami ini di menit keberapa ya? 11:31 sampai 12:11, Pak. Pak, tolong jelasin juga sekalian apa tuh kanon gitu loh, Pak. Karena mereka ini apatis banget. Apa tuh sih kanonisasi gitu? Ya, nanti takut melebar kalau tentang kanon. Iya, itu jelasin singkat saja, Pak. Ya kanon Singkat itu kanon itu tolak ukur. Arti kanon itu sendiri tolak ukur karena pada waktu itu banyak beredar tulisan-tulisan yang apa namanya yang berasal yang bukan dari para rasul. Misalnya contoh kitab Injil Thomas yang ada di abad kedua itu ada beredar. Tapi itu kita kan harus mengkaji. Soalnya dulu kan orang-orang para rasul itu kan bukan gereja, itu kan bukan menerima kitab turun dari langit. Ini mesti diuji. Benar nggak ini tulisan ini sejajar dengan para ajaran para rasul? Tolak ukur apa tuh, Dek? Kasih tahu, Dek. Apa? Tolak ukur apa, kasih tahu. Ya tolak ukur kebenaran, yang kebenaran dari ajaran-ajaran yang diberikan oleh para rasul kepada gereja-gereja saat itu. Karena semua itu coba Galatia 1 ayat 18. Galatia 1 ayat 8. Jadi mereka karena nggak ngerti kanon, mereka tuh selalu mempertanyakan kanonisasi kita. Karena mereka nggak ada tuh kanonisasi. Tolak ukurnya nggak ada mereka. Iya, pertanyakan tanda kurung gitu loh, yang sebenarnya udah dijelaskan tadi, udah jelas loh. Memang tidak ada di teks asli, tapi ada di tata ibadah kekristenan. Berarti apa? Ajaran ini gitu. nanti aku tunjukkan tata ibadah mana yang dimaksud. Nanti ini puncaknya nih nanti. Tapi coba di Galatia 1 ayat 8. Ini kanon kan? Tadi kan kanon, apa kanon? Nah, ini jawabannya. Tetapi sekalipun apa tuh? Aku tolong dong bacain dong. Gua harus di ini coba dong gedein dong. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami ini merujuk pada para rasul kepada kamu, terkutuklah mereka. Bahkan kalau malaikat ini ironis, bukan ironis ya, inilah bentuk ketegasan dari Paulus. Bahkan kalau malaikat pun mengajarkan Injil yang bukan dari kami, yang kami ajarkan, itu terkutuk. Bukan berarti malaikat itu ada yang mengajarkan Injil yang lain, kecuali malaikat-malaikatan. Ada juga di abad kemudian malaikat yang mengajarkan Injil di luar dari ajaran Injil. Memang ada, tapi gue gak mau nyinggung ke situ. Tapi kanon itu kanonnya itu apa? Tolak ukurnya apa? Ajaran para rasul. Kekristenan itu bukan ngomongin tentang kitab. Kitab itu belum ada. Permasalahan kitab itu baru ada di zamannya siapa ya? Lupa. Yang cuman hanya menerima yang cuman hanya menerima kanon kitabnya Lukas siapa? Lupa gua. Marcion. Nah, itu dia. Marcion. Itu ada di abad ketiga. Abad kedua atau abad ketiga. Marcion itu dia menolak semua kanon. Ini kalau ngomongin tentang kanon ya. Oke. Sekarang kita balik fokus lagi ke tadi, ke video itu. Gimana? Setuju? Iya. Menit 11 ayat menit 11 ayat 31. Menit 11 detik 31. Sebentar.
Menit Ini 11. sebenarnya menyinggung yang dia bawa Lihat Don, tadi. Karena apa? Iya, lihat iya, Don iya. Ditan, lu lihat Don Ditan, kameranya Don Tapi Ditan, lihat. takutnya, Gua akan tapi melakukan hal yang sama. kepanjangan. sama dia. Oke, oke. Hmm, Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Khususnya yang bagian akhir berbunyi, sebab engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini tentu Lihat, saja here we go. Here we go. menjadi Nah, perbincangan di antara para dia ngerasa ahli hebat ya. biblical atau kitab suci. Apakah Gue punya, udah cukup. cukup Pak. Saya punya dokumen yang lebih tua yang dari kamu tunjuk. Saya punya dokumen yang kamu yang lebih tua dari yang kamu tunjuk, Don Ditan. Nih. Show this Lu valid. mesti open cam, bro. Iya Lu pasti, belum nggak open. masalah. Mau open cam kek. Duh, muka gue kelihatan. Jangan dulu. Nah, ini liturgi Yakobus. Liturgi Yakobus ini ada sekitar abad 40 sampai 60. Nih, liatin, di sini liatin. Semua setiap apapun yang dia mulai dengan apa dia? Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra dan serta Sang Roh Kudus. Dia itu selalu memulai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa yang dimaksud sama si siapa namanya? Sama Matius itu, Matius berapa sih? Matius 6 ya. Itu sebenarnya udah ada Pak secara tradisi. Kan mereka ini kan para rasul ini kan seorang Yahudi rata-rata ya. Seluruhnya mungkin kalau di para rasul yang 70 ada yang orang Yunani memang ada, tapi 12 ini kan semuanya orang Yahudi. Ya kan? Coba dibaca di 1 Tawarik 29 ayat 10. Wah, jadi Pak Muhammad Ali yang magister ini tidak bisa membawa data yang valid ternyata ya Pak ya. Ini Apa-apa? 1 Tawarik 29 ayat 10. 1 Tawarik. Okay. Kemuliaan bagi Sang Bapa, karena engkau yang punya kuasa dan apa? Yang 1 Tawarik berapa? 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 13. 29. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Ayat sampai selama-lamanya. Amin. 10. Ayat 10. Iya, sampai 13. Oke. Ini doa Daud. Doa Raja Daud yang mereka setiap hari membacakan itu, Pak. Seorang Yahudi itu. Lihat itu. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat. Lu bisa bacain nggak? Monik. Mata gue sakit banget, gue kecil banget. Boleh. Baik. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Lanjut. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kita lihat di 1 Tawarik 29 ayat 10. Sebentar. 12. Bukan. Karena engkau lah mempunyai kerajaan. Pertama kali yang 3 hal yang mutlak yang dimiliki Allah itu adalah yang ini doa Raja Daud ya. Itu kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Kerajaan yang dimaksud yang di mana? Terpujilah engkau ya Tuhan Allah Bapa kami Israel yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan segala Tuhan punyamulah kerajaan dan engkaulah yang tertinggi itu melebihi. Itulah kerajaan. Kuasanya pun juga disebut di sini.
Dan yang ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu, dalam tanganmu lah kekuatan. Ini secara tradisi turun-temurun mereka menyebutkan ini tentang miliknya Tuhan itu kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Namanya inilah. Jadi setiap berdoa kita ingat kita tuh punya raja di sorga yang berkuasa memelihara kita di dunia, yang namanya kita muliakan. Itulah maksud ditambahkannya itu. Makanya secara teks itu kan ditambah di dalam tanda kurung. Dia kan nggak menyatu dalam teks toh. Dia ditambah secara tanda kurung. Karena apa? Secara tradisi para rasul itu berdoa seperti itu selalu. Kalau misalnya di secara tradisi ortodoks, dia kan mau benturin ortodoks sama siapa namanya? Sama ortodoks sama Katolik kan. Secara tradisi itu memang berbeda bahasanya, cuman kan intinya sama. Kalau misalnya di ortodoks dia kan nyebutnya atas nama Sang Bapa dan Sang Putra, kemuliaan bagi Sang Bapa, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Itu secara tradisi. Nah, kalau Katolik gimana? Katolik Sama kita. Nah, sama. Nah, ini yang dimaksud ditambahkan. Sebenarnya itu secara tradisinya. Teksnya memang nggak ada, betul. Tradisi itu nggak ada. Secara tekstual memang nggak ada di situ. Tapi secara tradisi itu sudah dilakukan dari abad pertama, bahkan dari abadnya Daud. Itu yang ditambahkan, bukannya itu ditambah-tambahin. Dalam arti dikarang-karang, bukan. Tapi memang secara tradisi, Yahudi itu selalu berdoa dengan seperti itu di terakhirnya. Selalu itu. Karena mereka orang Yahudi. Untuk apa? Masa iya sih Yesus mengajarkan orang Yahudi suatu hal yang sering mereka lakukan? Itu kan secara tradisi. Makanya ditambahkan teks itu. Tekstualnya memang nggak ada. Tapi secara tradisi ada. Makanya tadi gue sebut dari secara teksnya. Belum lagi gue tunjukin liturginya. Liturginya Chrysostomus, Yohanes Chrysostomus, Basilius Agung. Itu ada kemuliaan bagi Sang Bapa karena kemudian kalau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Seperti ada. permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Itu ada, Pak. Kekristenan itu bukan lahir dari teks. Bukan. Betul. Konyol kalau cuma hanya dari teks. Loh, berarti Kristen baru ada tahun 300 dong. Enggak. Ini yang harus gue ajar sama mereka. Gitu. Gue juga bingung, Menem Ali ngaku-ngaku dari ortodoks. Apaan? Gue langsung nanya sama orang tokoh di Indonesia yang menyebarkan ortodoks. Nama Menem Ali itu gak pernah ada. Muhammad Ali gak pernah ada. Dia terdaftar di dalam ortodoks. Gak pernah. Gak pernah. Gue langsung nanya sama pemiliknya, penyebarnya ke ortodoks tahun 1986 masuk di Indonesia ini. Langsung. Tidak pernah ada nama Menem Ali. Jangan sombong kamu. Bahkan ya pasti dia tuh mempertanyakan seperti ini, Pak. Bagaimana bisa kamu tahu saya ada atau tidak daftar sebagai jemaat Kristen Ortodoks? Berarti dia nggak tahu ya. Kalau kita ini satu perkumpulan itu kekristenan itu pasti akan tahu jemaat ya, Pak ya. Betul. Silakan dijelaskan secara benar. Iya benar. Memang semua lo mau dari ortodoks manapun lo nggak bakal bisa nipu. Kita semua terdaftar. Halo. Ya. Ya teman-teman, bagi mereka yang mau menanggapi atau ingin menambahkan, ingin memberikan sesuatu bisa resen ya. Biar kita bisa atur siapa duluan dan itunya. Thank you. Oke. Begitu teman-teman. Udah paham ya? Tadi Pak Ali juga yang Pak Dondita tadi telah menampilkan yang katanya dalam kurung itu, tapi udah dijelaskan loh teman-teman. Di bawahnya dikatakan seperti ini. Tetapi di dalam tradisi itu tercatat. Jadi kita sebelum yang namanya ada kitab ini, kita ada namanya tradisi teman-teman. Begitu. Paradosis. Nah, betul. Tapi bedanya ini teman-teman, Al-Fatihah itu tidak termasuk di dalam mushafnya Ibnu yang tadi kita udah bukan. Bagaimana Pak Duran? Masih tetap berlaku ya Pak Duran ya? Nih buku gua nih, lihat nih di depan. Buku gua di depan nih. Ya, ada 3.
Tunggu, supaya sah, sebelum kita tutup konten ini karena tidak ada yang bertanya atau raise hand ya. Jadi Pak. Ada? Oh ya, silakan, Abulanda. Cari buku. Sosok dikira cuma dia doang punya buku ya? Ya, Gua juga punya silakan buku. Pak Albulanda. Saya sebenarnya ingin bertanya ya, mungkin Abang Ade atau siapa saja lah. Saya ada terbaca ya bahwa di Dake itu dalamnya ada doa Bapa Kami. Oke, itu kan ajaran yang dipeturunkan kepada para rasul kan. Kemudian ajaran itu juga diakui oleh Eusebius. Jadi saya tidak paham. Gimana ya dosen sekelas Muhammad Ali ini dia bilang, oh itu cuma sisipan aja. Dengan hanya berdasarkan kitabnya itu. Jadi apa tanggapan Abang Bos Sulung ataupun Abang Duran ataupun ya kakak siapa nama ni? Kakak Yohana. Ya itu gimana ya itu? Iya, kan aku duluan ya. Kan tadi seperti yang sudah aku paparin dan memang situ berlandaskan dengan ayat di 2 Tesalonika 2:15. Berpegang teguhlah tetap kepada setiap ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi tradisi pada waktu itu, paradosis ya, bukan didaskalia. Paradosis saat itu, tradisi yang secara turun itu tuh sebenarnya pada mulanya itu adalah tradisi lisan. Bukan hanya tertulis. Tertulis itu bahkan datangnya belakangan daripada lisan itu sendiri. Didake itu dari lisan. Ajaran lisan yang dituliskan. Begitu juga dengan kitab Injil. Kitab Injil itu adalah ajaran lisan yang ditulis. Yang ditulisnya itu juga semuanya tuh nggak tertulis. Bisa ya, coba Yohanes 20 ayat 30 deh. Yohanes 20 ayat 30 Pak, boleh ditampilin nggak Pak? Stressingnya itu kita mesti jelasin kekristenan itu bukan tradisi tulisan. Karena kalau hanya tertulis, ya hanya sebatas ini. Hanya sebatas ini, liatin. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini dalam kitab Injil, supaya kamu percaya bahwa ini cakupan batasan masalahnya. 1, Yesus adalah Mesias. 2, Yesus adalah anak Allah. Dan 3, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tentang doa bagaimana? Ya itu ada di tradisi suci gereja. Tentang 70 murid yang diutus Yesus 22 orang di Lukas 1 ayat 10, gimana kita taunya? Tradisi gereja. Nah, itulah namanya tradisi lisan. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini tuh memang nggak semua tertulis. Terus lantas gara-gara nggak tertulis, terus disisipkan itu, lantas itu palsu. Ya enggak, berarti kamu menandakan kamu nggak ngerti tentang kekristenan. Muhammad Ali ini nggak ngerti tentang kekristenan, tapi sok tahu, sok ngajar. Itulah Muhammad Ali namanya. Gua ini kami yang megang kitab, kok kamu yang ngajar? Kamu yang umi, saya yang ngajar. Maksud kamu yang umi, kamu yang ngajar. Di mana perintah kamu ngajar sama orang Kristen? Ini kan membengkokkan. M Ali aja deh, M Ali aja panggilnya. Enggak, gue bilang coba yang di video tadi menit 5:44 deh. Ini kurang ajar loh dia. Ini kurang ajar. Dia tuh mau memecah belah kekristenan. Ini kurang ajar. Ini nanti kita bahas, Pak. Ini nanti kita bahas. Kita masih tetap dalam tema. Ini 5:44 dulu. Sekarang aja 5:44. Sekarang now or never. 5:44 6:43. Ya. 5:44, Kak. Saudara-saudara sekalian, kita membahas mengenai doa Bapa Kami itu tentu saja ini cukup menarik dalam konteks studi lintas agama. Karena bagaimanapun juga doa Bapa Kami yang ada dalam konteks gereja ortodoks dengan gereja Katolik ada sesuatu yang berbeda dalam tanda kutip. Ini juga terkait mengenai teks kitab suci dan juga doktrin gerejawi.
Nah, tentu saja ini harus kita bahas Stop. dalam makna Stop. Apa urgensinya harus dia bahas? Tentu saja harus kita bahas. Apa keharusan dia bahas? Memangnya kompetensi dia membahas itu apa? Kalau mau lu tanya sama kami jelaskin, bukan kamu bahas. Kamu si dia Muhammad Ali dengan Doditan, kenapa kamu punya urgensi untuk membahas antara orang Islam yang umi ini? Membahas tentang kekristenan, padahal dia seorang yang umi, mereka berdua. Urgensinya apa? Kenapa ada harus di situ? Yang harus itu kamu harus nanya sama kami jelasin. Itu harus. Ini dia mau merusak Katolik, Ortodoks dan Protestan, dia mau benturin ini dengan cara yang sopan. Kelihatannya bagus. Tapi ini busuk. Misi utamanya dia busuk nih. Dia mau percayain kekristenan. Apa urgensi dia membahas itu? Jadi Mungkin dia gembel kok. Kalau akar mulai sih kemungkinan itu tanggal 29 kan mau ada debat nih antara Brother Hussein dengan pentolan mereka lah mengenai Al-Fatihah. Maka itu tadi dia sempat menyinggung Al-Fatihah dan doa Bapa Kami gitu loh. Ya. Pantes. Dia maka itu dia mau kayak semacam colong start gitu loh, bukan colong start, istilahnya sebelum dia ditelanjangin nih, Ali sebelum ditelanjangin dia seolah-olah tuh udah pengen ini mengekspos Kristen gitu loh. Iya. Tapi dia lupa informasi sekarang udah bertambah, ya kan? Coba deh Ali, daripada Anda ngotak-atik, Anda mengkaji doa Bapa Kami, Anda kaji dulu tuh Al-Fatihah, kenapa di Ibnu Mas'ud tidak ada Musab Ibnu Mas'ud tidak ditulis? Kenapa di dalam hadis Tirmidzi yang tadi yang dibacain oleh Joanna itu dikatakan dan di dalam Quran itu tidak ada? Betul. Gitu aja Ali. Anda harus mengkaji yang seperti itu. Anda mengkaji iman Anda, akidah Anda kaji. Oh yes, Ali, saya ada satu lagi nih Ali ya, tentang Al-Falq dan Anas. Ya, silakan. Tentang Al-Falq dan Anas nih Ali nih. Ini hadis Bukhari lagi nih ya. Nah, sambil menunggu Pak Duran mengirim hadisnya, teman-teman. Teman-teman yang di live chat yang merasa referensi kita tidak valid, silakan bantah dengan referensi yang lebih valid dari kita. Ali, silakan ya, bantah. Kalau saya mau usil ya, saya bisa tuh bawa Al-Taubah, kenapa tidak ada kata Bismillah. Saya bisa bawa itu. Saya bisa narasikan seperti yang Anda narasikan, Ali. Ada lagi nggak, Ali? Ada, Ali. Surah 93 itu pun tidak cocok dengan bacaan Abdullah Ibnu Mas'ud. Ada lagi, Ali? Ada lagi. Waduh. Pak, ini kita posisi 2 aja, Pak. Ya, Al-Baqarah sapi betina 238. Itu nggak match dengan musabnya Aisyah dan juga Hafsah. Banyak Ali kalau saya mau ekspos. Kalau saya usil, tapi saya nggak usil. Karena saya tahu batasan-batasan orang beragama seperti apa, saya tahu. Saya nggak mau istilahnya usil. Mulut saya menjadi comel. Nggak mau. Karena saya tidak diajarkan seperti itu, Ali. Kalau Anda mau bahas panjang, Ali. Kenapa teks-teks itu berbeda? Oh iya, Ali, saya lupa. Anda pernah tampilin nih, Ali. Ada yang bisa bukain nggak Birmingham? Ya. Anda ini, mohon maaf, Ali. Anda sudah mendustai daripada hadis Anda, Ali. Ada yang ini nggak Birmingham? Kita kulik sebentar ya. Ya, kita kulik sebentar Birmingham. Ini Ali ini juga nih. Ngajarnya nggak benar juga kalau menurut saya. Coba lihat. Dia di dalam satu videonya udah di ini juga sama si Scott orang Indonesia. Sebentar. WhatsApp gue mana ya? Ini. Bukainnya. Aduh, Ali. Kalau saya usil sih Ali. Saya tuh nggak mau usil Ali. Oh ya Ali. Itu ya. Jangan lupa Ali.
terima Tantangan. tantangan Pak Deki atau Anda menantang balik Pak Deki. Pak Deki siap merespon. Ya, kalau Anda Iya. butuh pendamping, ya Donditan nanti saya yang maju atau ada yang maju atau siapa yang maju lah. Bukan levelnya Pak Deki itu Donditan. Ya, Iya, kita masih tunggu ya. unyu-unyu. Masih Betul. unyu-unyu. Kalau kata Rudi Yohanes tuh nanti saya yang bal-balin itu. Hmm. Benar. Bal-balin ya. Jadi Pak Muhammad Ali yang magister, yang bukan profesor doktor, Tahu ya. itu terima Itu dong Kak. udah dibuat bukan ya, hadis yang tadi itu. Yang hadis tadi udah dibukain tadi Pak. Oh, coba buka lagi deh. Ya. Jadi sebelum dibuka, Pak Muhammad Ali yang bukan Coba bacain. dokter profesor, tolong ya diterima tantangannya Pak Deki Ngadas atau Bapak sendiri yang nantang gitu. Kita tunggu. Ya kan? Coba Baik. bacain dulu nih. Ini Al-Falaq dan Anas ya. Ini tentang Al-Falaq dan Anas. Muawid atau mau tazain apalah, nggak tahu lah. Coba bukain. Hadis Sahih Bukhari nomor 4595. Jadi teman-teman muslim yang lagi nonton, kalian pikir ini adalah tidak valid, ya, tidak valid, silakan bantah. Karena ini hadis sahih kalian sendiri ya. Dalam kitab tafsir Al-Quran, bab perkataan Ibnu Abbas maksud was-was adalah, ini juga lucu sekali judulnya. Kata Ubay bin Khattab gini, aku katakan, wahai Abu Munzir, sesungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud mengatakan seperti ini dan itu. Maka Ubay pun berkata, aku pernah bertanya kepada Rasul, maka beliau bersabda kepadaku. Lalu dikatakanlah kepadaku, maka aku pun berkata, akan tetapi kami akan mengatakan sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Rasul. Tidak ada titik temu nih Pak ya. Ya, itu kan yang bahasa Indonesia kan kita kan kurang jelas ya, bener gak? Iya. Yang di bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris itu dikasih tahu waktu bicara tentang ini dan itu, maksudnya itu adalah surat Anas dan surat Al-Falaq. Jadi benar-benar di dalam hadis Sahih Bukhari pun memang diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud tidak memasukkan surat Al-Falaq dan surat Anas di dalam mushaf dia. Kita tadi udah mengkaji ya Ibnu Mas'ud itu siapa. Nah itu kan pertanyaan yang besar. Ibnu Mas'ud orang yang direkomendasikan oleh sang Nabi, tapi tidak memasukkan surat Al-Fatihah dan Anas dan juga Al-Falaq. Hadis kita udah bacain, Qurannya juga ada kan surah 15 ayat 87. Kenapa dikatakan dan Quran? 7 surat dan Quran. Kalau memang Al-Masani atau Al-Fatihah ini satu di dalam Quran, kenapa dikatakan Al-Masani dan Quran? Kenapa harus pakai kata dan? Itu aja sih Ali. Ya. Itu tuh yang kita tunggu juga, bukan hanya dia sebatas menjawab konten kita atas konten mereka, karena ini adalah hak jawab kita, hak untuk kita merespon, dan mereka juga punya hak respon untuk konten kita. Sama terakhir ya, Joanna, tentang Birmingham. Ya. Siap. Ali ini lupa nih, Ali lupa. Tentang Birmingham, dia bilang kan waktu itu, oh Birmingham kenapa bisa lebih tua ini? Oh kalau dihitung-hitung ternyata masih seumuran waktu zaman Nabi. Ali. Di dalam hadis Anda dikatakan Utsman membakar semua mushaf yang dikoleksi oleh Abu Bakar. Dan dibuat baru. Dan akhirnya ditulis ulang, maka itu disebutnya kodifikasi. Iya. Dan ternyata hasil dari radiokarbonnya pun Utsman naik menjadi khalif itu tahun 644 Ali. Anda jangan berbohong Ali. Anda mengajar tetapi Anda mengajar dengan berbohong Ali. Dilaknat Anda membohongi hadis Anda. Hadis Anda jelas menyatakan bahwa Utsman membakar semua koleksi yang ada di dalam yang ada di tangan Hafsah. Yang di tangan Hafsah itu adalah enggak kurang tepat.
Siapa Utsman bin Affan membakar semua mushaf di luar mushaf Utsmani, apapun itu, mushaf dari manapun itu, di luar mushaf Utsmani dibakar. Iya. Wah, berarti Termaksud Ibnu Ubay Mas'ud bin nggak Ka'ab. masuk dong. Termaksud mushafnya Ubay bin Ka'ab juga dibakar. Gue punya itu literasinya. Jadi bukan cuma Hafsah, bukan cuma Aisyah, bukan, semua di luar mushafnya dia dibakar. Ya, Waduh, tegas gue ngomong. waduh gimana ini Pak? Masih halus, Betul. si Doran masih halus dia ngomong. Enggak, semua. Waduh, gimana ini Pak Muhammad Ali yang magister, bukan profesor, apalagi Jangan, doktor. jangan. Bagaimana Jangan nih? panggil Muhammad Ali. Jangan panggil Muhammad Ya, Ali. Enggak. M. Ali ya? Panggilnya M. Ali aja. M. Ali. M. Ali ya. Bagaimana nih Pak M. Ali yang magister, yang bukan profesor dan doktor, tapi dipanggil seperti itu, bisa nggak nih menjawab dengan data yang valid gitu? Kalau Anda membawanya, wah saya tepuk tangan, bukan tepuk jidat ya Pak ya. Kita tunggu. Bahkan kita tunggu juga Anda mengaccept tantangan dari Pak Deki. Kalau Anda merasa itu sangat membuat Anda jatuh pamor, Bapak menantang Pak Deki. Bisa Pak? Kita tunggu ya Pak ya. Kita tunggu tanggal mainnya. Gitu. Semangat M. Ali. Semangat M. Ali. Jangan minder M. Ali. Semangat. Masa minder sama Pak Deki. Ayo M. Ali. Terima tantangan. Oke, Iya. M. Ya Ali. udah. Doran, closing statement lah. Ya, closing statement ya Kak Apa ya? Doran. Closing statement saya apa ya? Ya, nggak usah mengkaji-kaji lah. Ya kan, katanya mau harmonisasi segala macam. Anda bukan mengkaji, tapi Anda mau memframing M. Ali. Saya punya data yang lebih banyak daripada Anda. Kalau saya mau framing, tapi kan nggak mungkin. Karena apa? Saya orang beragama. Bukan beragama, saya bertuhan. Saya mempunyai Tuhan yang mengajarkan saya untuk mengasihi. Bukan seperti Anda, M. Ali. Yang apa ya, boleh dibilang comel Anda. Tahu comel nggak? Comel tuh kayak apa ya? Kayak apa ya? Ya kayak mama lah. Lucu, gemus. Ya kayak mama lah. Nah, maka itu Anda saya panggil M. Ali. Kenapa? Karena Anda Ma Ali. Ma Ali Anda. Ma Ali namanya. Itulah Anda. Itu aja deh. Oke, Enggak dong. Tantangannya kagak sekalian. tantangan nih. Tantangan udah berkali-kali gitu. Ya udah, sekarang yang terakhir nih ya. Yang terakhir. Ya. Oke. M. Ali. Jangan istilahnya minder. Saya tahu Anda sudah yakin 100% Anda akan dipermalukan oleh Pak Deki. Saya tahu itu. Tetapi setidak-tidaknya Anda memberanikan diri lah. Nggak usah minder ya. Nggak apa-apa. Pak Deki nggak sadis kok. Ya, paling Anda ya tahu sendiri lah ya Malik. Ya, kalau perlu sama Donitan. Donitan ntar biar saya atau adek atau siapa gitu yang ladenin. Ya, ditunggu loh Malik dan Donitan. Ya. Oke. Yohana, closing statement dari kita, please. Ya, closing statement dari kita FIC. Jangan lupa ditonton ya video-video kita dari FIC, dari Airben Channel, dari Pavel dan yang teman-teman lainnya. Jangan lupa juga di like dan di subscribe. Teman-teman, bila perlu di-share videonya karena ini sangat penting. Apalagi ini adalah merupakan tantangan terbuka dari kita, bahkan dari Pak Deki juga, kepada Pak M. Ali, magister, bukan profesor, apalagi doktor, tetapi dipanggil seperti itu dan dia bangga, dan dia tidak membantah. Itu kita tunggu Pak, accept-annya ya Pak ya, atas tantangannya. Dan teman-teman yang lagi menonton, baik itu Kristen, baik itu Muslim, baik siapapun yang menonton ini dalam segala iman, Anda bisa mengecek secara data yang kami bawa apakah valid sesuai apple to apple yang dibawa oleh Pak M. Ali, magister yang bukan profesor apalagi doktor, tetapi dipanggil seperti itu dan dia bangga dan tidak membantah. Apakah pas gitu? Kita tunggu keprofesionalan Pak M. Ali dan temannya. Mungkin dia membawa temannya, mungkin ya kita nggak tahu.
Tapi saya yakin Pak Emali akan menerima tantangan tersebut ya. Kita tunggu, tapi bukan lapor-laporan ya Pak ya. Iya, kita bukan minta lapor-laporan karena kita ini kan orang yang berpendidikan. Apalagi kan Bapak itu seorang magister gitu loh. Ya pasti bermain lah Pak, mengerti gitu bagaimana cara diskusi yang baik ya kan, bukan main lapor-laporan. Kita tunggu ya Pak. Terima kasih, salam sejahtera bagi teman-teman yang sedang menonton dan di dalam Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat tahun baru bagi teman-teman. Saya belum mengucapkan secara pribadi. Tahun baru Mesias. Ya, Tahun baru Mesias. Jangan bilang Hijriah nggak ada. Tahun baru Mesias bilangnya. Ya, sama tahun baru Mesias ya, tahun Betul. Mesias, bukan tahun Hijriah. Dan terima kasih teman-teman udah menyaksikan video kita. Jangan lupa di like dan subscribe dan bahkan di share video-video dari FIC, Airborne Channel, Favel, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Shalom.